Halo, kembali bersama saya dalam Bengkel Mafia. Kali ini kita akan mempelajari bilangan natural atau E. Nah, E ini diambil dari huruf depan ya dari Leonhard Euler, itu seorang matematikawan yang sangat terkenal sekali. Nah, teman-teman, bilangan E ini penting kita pelajari. Mengapa? Karena E ini banyak sekali dalam kehidupan, khususnya dalam sains gitu, dalam teknik. Ketika kita mempelajari peluruhan, nanti akan muncul bilangan E. Ketika kita mempelajari tentang gelombang, gerak periodik, akan muncul E ini. Jadi E ini begitu penting khususnya gitu. Nanti ada sifat-sifat khusus yang unik kalau kita mempelajari ini, dan E ini akan sangat sekali meringkas pesanan yang rumit menjadi lebih sederhana. Oke, nah pertama kita lihat dulu definisinya. Bentuk matematisnya adalah limit X mendekati 0 dari 1 tambah X pangkat 1 X. Ini nilainya akan mendekati E. Jadi nilainya akan menjadi E ya. Nah ini kalau 1 ditambah mendekati 0, pangkat 1 mendekati 0 berapa? Mendekati tak hingga. Jadi 1 tambah mendekati 0, lalu kemudian pangkat mendekati tak hingga. Ternyata nilainya nggak 1, tapi adalah E. Berapa nilai E nanti kita akan lihat. Tapi bentuk ini bisa kita tulis dalam bentuk yang lain juga, yaitu limit X mendekati tak hingga dari 1 tambah 1 X pangkat X. Nah teman-teman, ini kalau kita lihat ini beda gak dengan yang atas? Sama saja sebenarnya, hanya beda bentuk. Ya, hanya beda bentuk. Coba, kalau tak hingganya ini kita masukkan ke sini. 1 dibagi mendekati tak hingga, 1 tambah mendekati 0. Terus mendekati tak hingga masukin ke sini. Jadi ini 1 tambah mendekati 0 pangkat mendekati tak hingga. Sama saja seperti yang di atas tadi. Jadi nilainya adalah E. Nah, kita akan masuk kepada sifat-sifat E. Yang pertama, E ini adalah bilangan irasional. Apa itu bilangan irasional? Bilangan irasional itu adalah bilangan yang tidak dapat ditulis dalam bentuk pecahan, ya, nggak bisa dalam bentuk pecahan, misalkan 5/6, tidak bisa dalam tulis 111/133 gitu ya, nggak bisa gitu ya. Nah, apa buktinya? Nanti kita akan coba ya. Nah, untuk bilangan irasional ini seperti apa? Saya akan kasih satu contoh dulu supaya teman-teman kebayang ya, apa itu bilangan irasional. Saya ambil contoh misalkan akar 2. Akar 2 itu bilangan irasional. Teman-teman tahu ya, akar 2. Lalu pi. Pi itu yang 22/7, sebenarnya bukan 22/7, itu adalah 3,14 terus koma berapa gitu ya di belakangnya itu. Dan itu sebenarnya waktu kita menggunakan 22/7 hanya pendekatan. Sebenarnya bukan 22/7. Tapi kalau kita tuliskan dalam bentuk koma, itu angkanya tidak akan berulang. Jadi bilangan irasional ini, itu kalau kita tuliskan komanya nggak berulang. Misalnya gini, 1, 3, 5, 4, 7, 6, 5, 3, 4. Nah ini perhatikan, ini komanya ini kan sampai terus menerus sampai tak hingga ya. Dan angkanya tidak berpola, tidak berulang. Bilangan irasional seperti itu. Akar 2 termasuk bilangan irasional. Pi juga termasuk bilangan irasional. Bagaimana saya bisa tahu itu bilangan irasional atau rasional? Bisa kita buktikan ya. Misalkan akar 2 nih. Akar 2, apakah betul itu bilangan irasional? Kita coba pembuktiannya. Nah, saya akan coba membuktikan dengan cara kontradiksi. Salah satu bentuk argumen reduktio ya ad absurdum, tetapi ini lebih kepada argumen contradiction ya. Nah, teman-teman, dengan pembuktian ini saya memisalkan akar 2 rasional dulu. Nanti kalau kita mendapatkan suatu kesimpulan dan bertentangan dengan asumsi awalnya kita, berarti asumsi kita salah. Saya ulangi, ini kan pakai permisalan, asumsi kan. Begitu nanti kita menurunkan, ternyata kita dapat kesimpulan yang bertentangan dengan asumsi semula, berarti asumsi semula itu ternyata salah. Dengan begitu, nanti kita akan dapat akar 2 adalah irasional. Nah, kita coba dulu, misalkan akar 2 rasional. Berarti akar 2 bisa kita tuliskan dalam bentuk paper key dong, di mana paper key itu bentuk paling sederhana ya, bukan 4/6, tapi 2/3. Pokoknya yang paling sederhana, yang pecahan yang tidak bisa dicoret lagi gitu ya, yang paling sederhana itu adalah paper key. Saya kalikan key-nya ke sana, lalu saya kuadratkan ya, kiri dan kanan. Nah, teman-teman perhatikan, ini Q kuadrat dikali 2, ya akar 2 dikuadratkan 2 ya. Ini P kuadrat ya. Q kuadrat kali 2 itu apa? Ini pasti bilangan genap. Mengapa? Karena kalau misalkan ada suatu angka ya, dikali dengan 2, angka apapun, angka ganjil, 1 dikali 2, genap. 3 kali 2, 6, genap ya. Atau misal genap, 2 kali 2, 4, tetap genap. Misalnya angkanya 6, 6 kali 2, 12, tetap genap. Jadi kalau suatu angka apapun, baik dia ganjil atau genap, dikalikan 2, ini pasti genap. Tetapi kita juga bisa melihat ada satu kesimpulan, Q kuadratnya pasti ganjil. Loh, tahu dari mana?
Karena kalau misalkan ini genap, ya tentu saja masih bisa disederhanakan. Ya, ingat ya tadi ya. Ini P kuadrat genap bukan? Genap. Q kuadrat apa? Genap. Kalau P kuadrat genap, Q kuadrat genap, berarti P bagi Q itu bukan paling sederhana. Kenapa? Karena nanti jadi kayak gini, 4/6. Karena genap sama genap. Ya kan? Jadi sekali lagi, dari situ kita bisa mendapat kesimpulan Q kuadratnya sendiri pasti ganjil. Karena sekali lagi kalau ini genap dan P kuadratnya genap, maka P kuadrat atau P bagi Q-nya itu belum sederhana. Padahal kita sudah asumsikan ini bentuk paling sederhana. Berarti Q kuadrat apa? Ganjil. Loh, kenapa P kuadrat genap ya? Karena kan ini genap. Ruas kiri genap, ruas kanan mesti genap dong ya kan? Oke, saya lanjutkan. Nah, P kuadrat itu genap ya, karena sebelah kirinya kan di sini adalah genap, pasti P kuadratnya juga adalah genap ya. Nah, karena P kuadrat genap, maka bisa kita tuliskan dalam bentuk 2 kali X, di mana X-nya boleh berapapun gitu ya. Misalnya boleh 1, 2 kali 1, 2, boleh 3, 2 kali 3, 6, bahkan boleh genap juga 2 kali 2, 4 gitu ya. Jadi bisa dituliskan dalam bentuk 2 kali X. Nah, jadi saya tuliskan ini 2Q kuadrat. Nah, ini P-nya diganti 2X di kuadrat. Nah, teman-teman saya bongkar menjadi 4X kuadrat. Ini ada 2, ada 4. Saya 2-nya bagi ke sana menjadi Q kuadrat sama dengan 2X kuadrat. Nah, teman-teman perhatikan ini tadi bilangan apa? Ganjil ya. Lihat asumsi kita ya tadi ya, bilangan ganjil ya. Tetapi dari sini kita lihat bahwa ada satu kesimpulan yang lain, bahwa 2 dikali angka apapun ini kan genap kan? Berarti Q kuadrat harus genap dong. Loh, tadi Q kuadrat di sini dikatakan ganjil. Di sini Q kuadrat dapatnya genap. Berarti apa? Kontradiksi. Ya, muncul kontradiksi, muncul pertentangan. Maka kesimpulannya teman-teman, akar 2 harus irasional. Karena kalau kita memisalkan ini rasional lalu kita kerjakan, ternyata kita dapatkan kontradiksi. Supaya kontradiksi tidak terjadi, berarti asumsi awal mesti kita ubah, yaitu kita ambil lawannya, yaitu akar 2 adalah irasional. Dan bilangan E, bilangan natural ini, bilangan Euler itu adalah irasional ya. Jadi itu pola komanya, angka-angkanya itu tidak berpola dan itu mendekati, angkanya itu banyak digitnya mendekati sampai tak hingga. Tidak bisa dijadikan pecahan. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kita mau coba menghitung nilai E. Tadi kita sudah lihat ya, kita sudah bahas bentuk E itu limit X mendekati tak hingga 1 tambah 1/X mendekati X-nya di sini nanti dimasukin tak hingga ya. Saya pakai bentuk yang kedua karena bentuk yang pertama bisa juga, tapi saya gunakan bentuk yang kedua. Nah, teman-teman perhatikan bentuk ini apa? Bentuk ini kan bentuk 2 suku yang dijumlah lalu dipangkat kan? Saya mau jabarkan ini dan tentu saja ini harus menggunakan binomial Newton. Jadi silakan teman-teman menonton video saya bagian binomial Newton ya. Jadi A tambah B pangkat N bisa saya tuliskan dalam bentuk seperti ini. Oke, nah 1 plus 1/X pangkat X itu bisa dituliskan dalam bentuk, nah kombinasi ya dari X0, lalu kemudian 1 di pangkat X, lalu 1/X di pangkat 0, karena bentuknya begini ya. Tambah sekarang I-nya ini, tadi kan I-nya dari 0, sekarang I-nya 1, nanti tambah I-nya 2, nanti tambah I-nya 3, terus gitu ya. Jadi teman-teman akan mendapat pola seperti ini. Oke, apa itu kombinasi? Itu faktorial ya. Jadi X faktorial dibagi dengan X faktorial dibagi 0 faktorial. Ini 1 pangkat X, 1 1/X pangkat 0 itu 1. Ini kalau kita jabarkan CX kombinasi dari X diambil 1 adalah X faktorial dibagi X kurang 1 faktorial dibagi 1 faktorial. 1 di pangkat apapun tetap 1. 1/X pangkat 1 1/X. Dan seterusnya sampai ini. Nah, bagaimana menghitung ini? Teman-teman tonton video saya mengenai binomial Newton ya. Di situ saya sudah bahas, jadi saya langsung singkat saja supaya langsung ke hasilnya. Jadi kita dapat bentuknya seperti ini. Ini ini dapatnya X ya. Lalu kemudian ini bentuknya adalah X dikali X min 1. Terus ada 2 faktorial di bawah. Ingat faktorial itu apa? 2 kali 1. Kalau 3 faktorial 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Nah, lalu paling terakhir 1/X pangkat X. Nah, teman-teman perhatikan. X dikali 1/X apa? 1 ya. Dan ini terus begini. Bentuknya seperti ini. Oke. Teman perhatikan, ini 1/X kuadrat dikalikan ini. Berarti saya bisa bagi X kuadrat ini dengan X kuadrat, bagi X dengan X kuadrat. Ya kan? Yang ini juga sama, saya bisa bagi X pangkat 3 dengan X pangkat 3, saya bagi X pangkat 2 dengan X pangkat 3, saya bagi X dengan X pangkat 3. Nanti bentuknya akan menjadi 1/. Mengapa begitu? Karena sekali lagi, ini bentuknya tak hingga. Supaya tak hingganya bisa dihitung, harus bentuknya 1/, kan? Karena 1/, mendekati tak hingga itu 0.
Saya tuliskan ulang dulu. Nah, ini saya udah kalikan masuk yang tadi ya, menjadi seperti ini. Bentuknya sudah 1/x, 2/x, 3/x kuadrat, dan apa per x kuadrat. Nah, sekarang limit x mendekati tak hingga, berarti sekarang 1 dikurang 1/, mendekati tak hingga berapa tadi? 0. 1 dikurang 3 dibagi mendekat tak hingga, 0. Tambah 2 dibagi tak hingga di pangkat 2, 0 juga ya. Jadi itu bisa kita hitung. Asal bentuknya itu pecahan di mana pembaginya adalah x, kalau x yang mendekat tak hingga itu jadi 0 ya. Oke, maka jadi 2 ditambah setengah, tambah sepenuh, dan seterusnya. Teman-teman menggunakan misalkan software atau programming gitu ya, teman-teman akan mendekati angka yang cukup akurat, yaitu apa? Ternyata limitnya itu mendekati E, yaitu 2,71828182, terus angkanya ini tidak berpola ya, jadi tidak ada polanya, dan ini terus-menerus sampai tak hingga. Nah, teman-teman, bilangan ini kita namakan E, dan ini adalah bilangan irasional, tidak bisa ditulis dalam bentuk pecahan. Mengapa angka yang begini hancur harus kita pelajari? Sekali lagi, ini ada keuntungannya dan sifatnya sangat powerful sekali. Kita akan coba lihat. Yang ketiga, sifat E pangkat X ya. Nah teman-teman, tadi kan kita sudah tahu kalau limit di mana misalkan tadi X saya ganti H saja ya, karena di sini ada pangkat X, biar nanti nggak tertukar-tukar begitu ya. Limit H mendekati tak hingga dari 1 tambah 1/H pangkat H, di mana hanya mendekati tak hingga, itu nilainya tadi apa? E ya, yaitu 2,71828182 dan seterusnya itu ya. Nah, sekarang ada suatu fungsi E pangkat X. Nah ini kan E kan, ini kan E, semuanya ini E. Berarti kalau E pangkat X, berarti ini semua saya pangkatkan dengan X. Nanti kita akan lihat dapatnya apa. Limit H mendekati tak hingga dari fungsi itu dipangkatkan X. Maka kita dapatkan limit H mendekati tak hingga. Nah ini X-nya, bilangan berpangkat, dipangkat, pangkatnya dikali. Ya, menjadi seperti ini. Teman-teman, bentuk ini saya mau jabarkan kembali memakai apa? Binomial Newton, ya kan? Nah sekali lagi di binomial Newton, karena 1 plus 1/H pangkat H adalah seperti ini. Yang tadi ya, yang sudah kita hitung memakai binomial Newton. Teman-teman coba ya, nanti jabarkan sendiri sebagai latihan ya. Nah, maka limit H mendekati tak hingga dari bentuk ini menjadi 1 dipangkat, sekali lagi ini pangkatnya bukan lagi H tapi HX ya. Jadi 1 pangkat HX, tadinya kan ini H ya, ini jadi HX ya. Terus ini H kuadrat, ini sekarang HX kuadrat ya. Ini H pangkat 3 di HX pangkat 3 dan seterusnya. Jadi bedanya sekarang tadinya adalah H, sekarang menjadi HX gitu ya. Jadi bentuknya sama menggunakan binomial Newton. Nah teman-teman, di situ kita coba saya tuliskan ulang dulu ya. Oke. Nanti teman-teman akan mendapatkan satu pola yang menarik sekali. Nah, 1 di pangkat HX itu adalah 1. Nah ini HX dibagi H itu X ya. Teman-teman perhatikan di sini kan HX kuadrat, berarti ada H kuadrat, ya kan? Ada H kuadrat di sana, ada X kuadrat gitu ya. Lalu di sini ada H kuadrat, betul ya? Lalu di sini ada HX kuadrat, ya, HX pangkat 3. Lalu di sini ada H kuadrat X kuadrat, lalu ditambah 2 kali HX gitu ya. Lalu ada 1/H pangkat 3. Oke, nah teman-teman, kita coba saya bagikan seperti yang tadi. Kalau ini hanya mendekati tak hingga, maka kalau teman-teman bagi, misalkan tadi H dibagi H kuadrat, ini limit H mendekati tak hingga ini jadi 0 ya, bagian ini jadi 0. Sedangkan ini kan H kuadrat X kuadrat dibagi H kuadrat jadi 1. Jadi ini 1/2 pangkat 2 faktorial gitu ya. Tapi di sini masih ada X kuadratnya di sini. Sedangkan yang daerah yang sebelah kanan ini juga sama, ada H pangkat 3 X pangkat 3 dibagi H pangkat 3, jadi X pangkat 3/3 faktorial. Bagaimana dengan yang H kuadrat X kuadrat dengan HX itu dibagi H pangkat 3, ini juga dibagi H pangkat 3, lalu limit H mendekati tak hingga itu akan jadi 0 ya, yang bagian ini akan menjadi 0. Jadi sisanya betul-betul cuma bentuknya seperti ini. Nah ini maka saya mendapat satu kesimpulan bahwa E pangkat X adalah 1 tambah X tambah X pangkat 2 dibagi 2 faktorial tambah X pangkat 3 dibagi 3 faktorial. Jadi E pangkat X ini bisa kita tuliskan dalam bentuk deret ya. Oke, nah teman-teman, kalau bentuknya seperti ini kita bisa dapat satu kesimpulan yang menarik. Coba kita lakukan diferensial dari fungsi bilangan E ini. Ya, kita coba ya.
E pangkat X tadi kan 1 tambah X pangkat 2 dibagi 2 faktorial. Jadi bentuknya ini sangat ini ya, berpolanya menarik ya. Nah, kita lakukan diferensial. E pangkat X dx gitu ya. Jadinya apa? 1 dilakukan turunan jadi 0 nanti ya. Lalu X-nya sendiri lakukan turunan jadi 1 dan seterusnya. Kita coba lakukan turunan. Jadi 0 tambah 1 tambah X kuadrat per 2 faktorial tambah dan seterusnya. Ini kan X kuadrat dibagi 2 faktorial. Turunannya apa? 2X. 2X dibagi 2, ya X. Ini 3X kuadrat. 3X kuadrat dibagi 3 kali 2 kali 1. 3X kuadrat dibagi dengan 3, 2, 1 tadi ya. Berarti 3 kecoret tinggal 2 kali 1 di bawahnya. Jadi 2 faktorial. Bagaimana dengan X pangkat 4? Turunannya apa? 4 kali X pangkat 3. Ya, ini X pangkat 3. 4-nya, di bawahnya ada 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, 4-nya kecoret, jadinya 3 kali 2 kali 2, 1. 3 faktorial. Teman-teman perhatikan polanya. Ini bentuk apa nih? 1 tambah X pangkat 2 per 2 faktorial. Ini adalah bilangan E lagi. E pangkat X, ya kan? Jadi, turunan daripada E pangkat X adalah E pangkat X itu juga. Tidak berubah bentuknya. Ini menarik sekali ya. Jadi teman-teman, bilangan natural ini powerful sekali. Khususnya kalau kita lihat, kita lakukan diferensial, ternyata kita dapat fungsi awalnya kembali, tidak berubah. Oke, saya sudahi dulu sampai di sini. Untuk sifat berikutnya yang menarik, saya akan lanjut di video di bagian yang kedua. Salam semangat!